Pagi hari ini saya bersuka cita, saya senang sekali karena gereja punya tema yang menurut saya luar biasa. Kita selama 1 bulan ini belajar untuk bagaimana hati yang memberi. Katakan bersama dengan saya, hati yang memberi. Saudara, memberi itu urusannya adanya di dalam hati. Dan karena itu adalah urusan di dalam hati, kita perlu ada yang namanya health check up dari hati kita. Kalau kita pergi kesehatan, kalau kita mau ngecek kesehatan tubuh kita, maka kita pergi ke lab. Kita tahu seberapa sehat, kita ambil darah kita cek semuanya. Tetapi masalahnya, saudaraku yang kekasih, hampir tidak ada alat teknologi sementara ini yang bisa ngecek kesehatan hati kita secara kehidupan kita. Apakah hati ini cukup fit atau tidak. Tetapi saya bersyukur kita sebagai anak Tuhan, umat Tuhan, pagi hari ini kita mau lakukan health check up, yaitu hati kita, supaya hati kita ini bisa benar-benar berkenan gak di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara siap untuk kita bisa health check up pada pagi hari ini? Amin. Coba katakan sama kiri kanan, mungkin depan belakang seperti ini. Kita hari ini health check up. Apa yang dikasih? Saya ingin memulainya dengan saya memberikan satu tema, yaitu jalur khusus dari Tuhan. Satu kali, saudara, setiap kali saya pulang ke Singapura, maka di pintu pertama kali imigrasi itu, saudara, yang selalu dihadapin adalah bagaimana antrian panjang dari imigrasi. Tetapi buat saya yang kebetulan sudah memiliki izin tinggal khusus di Singapura, sehingga saya punya jalur khusus yang gak perlu antri. Karena kalau yang turis datang, maka mereka harus mengambil jalur yang biasa, sebagaimana layaknya para turis, foreigner. Tetapi bagi penduduk, kalau saudara pulang sendiri ke Indonesia kan, maka saudara akan ada jalur khusus, ya kan? Untuk Indonesian passport atau foreigner passport gitu. Nah, bagi Singaporean juga sama, atau yang PR atau punya izin tinggal di sana, kita punya jalur khusus. Sehingga jalur khusus itu, saudara, biasanya nggak terlalu banyak antri, kosong, saudara. Sedangkan kalau yang turis itu panjang sekali. Dan setiap kali teman-teman atau mungkin saudara pergi berlibur ke luar negeri, hal yang pertama mungkin agak sedikit membuat perasaan saudara jadi down, karena begitu turun, excitementnya hilang karena melihat antriannya, aduh panjangnya luar biasa. Sehingga saudara perlu dari mulai turun dari pesawat, ngambil bagasi, semuanya punya waktu yang cukup panjang lama. Tapi saya menyenangkan sekali kalau kita punya jalur khusus. Saudara setuju dengan saya? Ya. Menyenangkan sekali karena ekspres gitu, bisa cepat gitu, saudara. Nah, tahukah saudara bahwa kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Allah yang percaya kepada Kristus, kepada Tuhan, kita punya jalur khusus yang disediakan dari Tuhan. Nah, mari kita membacanya bersama-sama, saudara, mulai dari Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai 27 berkata demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka," ayat yang ke-24, "Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel." Sekali lagi saya katakan, demikianlah harus mereka meletakkan namaku. Nah, saudara, ini yang membedakan, saudara. Meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Kalau kita bicara soal tentang kata nama Tuhan di dalam kitab Tawarik juga sama, umatku yang atasnya namaku disebut. Saudara, jadi there is a privilege, ada satu hak khusus, prerogatif yang kita memiliki kalau kita percaya kepada nama Tuhan.
Dan kalau kita menyebut nama itu, saudaraku, maka kita menjadi umat kesayangannya Tuhan. Dan terhadap umat yang khusus ini, yaitu Israel, gereja Tuhan, umat Tuhan, kita, saudara dan saya sebagai umat Tuhan, mempelainya Tuhan. Jadi saudara, don't underestimate yourself, kita sebagai gereja Tuhan. Kalau saudara ikut pelajaran pemuritan di gereja ini, saudara akan menemukan satu pelajaran tentang gereja. Dan gereja itu, saudara, yaitu bicara saudara dan saya. Gereja itu bukan bangunannya saja, gambaran. Tetapi gereja adalah mempelainya Tuhan. Coba saudara bayangkan, kalau di sini ada anak-anak muda yang mau menikah, saudara punya calon istri, fiancé, itu sudah punya kedekatan yang luar biasa. Dan punya keseriusan yang luar biasa. Sehingga akhirnya saudara mempelai itu memiliki juga hak-hak khusus yang luar biasa, di treatment yang luar biasa. Pastinya saudara tidak suka kalau ada orang yang menjelekkan atau say something bad to your fiancé. Kenapa? It's gonna be your spouse. Dia akan jadi pasangan hidupmu, belahan jiwamu. Jadi seseorang yang akan mendampingi engkau seumur hidup. Dan terhadap gereja, yaitu terhadap saudara dan saya, Tuhan berkata, you are. Saudara adalah mempelainya Tuhan. Nah saudara, don't underestimate ketika waktu Tuhan berkata di dalam pasal yang ayat yang ke-27, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel secara khusus. Umat kepunyaannya Allah. Gereja Tuhan, saudara dan saya. Dan kepada nama itu yang sudah Tuhan letakkan itu, aku akan memberkati mereka. Kasih tepuk tangan, saudara. Itu sebabnya saudara, ibadah kalau saudara mengakhirinya sampai selesai, maka the pastor will come forward dan dia akan menutup dengan doa berkat. Amin saudaraku. Karena dikatakan beginilah harus kamu memberkati umat Tuhan orang Israel itu, gerejanya yang namanya disebut di atasnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Katakan bersama dengan saya yuk, ayat 24 sampai ayat yang ke-27, sama-sama ada di ruangan ini keras-keras. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, harus ngomong keras-keras. 3, 4. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Nah pertanyaannya saudara sederhana pagi hari ini. Ada nggak di ruangan ini yang nggak mau diberkati Tuhan? Pasti tidak ada. Termasuk saya sendiri pun, saudara, saya nggak mau hidup saya kelewatan dari berkat Tuhan. Semua umat Tuhan, saudara yang ada duduk bersama-sama dengan saya di sini, kita semua umat Tuhan yang sebenarnya punya hak khusus karena Yesus Kristus ada dalam kehidupan kita, dan kita sudah diangkat jadi umatnya, anaknya, milik kesayangannya, mempelai Kristus. Kita berhak untuk mendapatkan berkat itu. Tetapi saudara yang kekasih, sebagai mempelai, sebagai umat kesayangan, sebagai punya predikat yang khusus, saudaraku, tidak semerta-merta bahwa berkat itu pasti akan sampai kepada kita. There is always term and condition. Halo? Ya? Amen? Are you with me? Yes. Selalu ada term and conditionnya, saudara. Nah, buat saya pagi hari ini ketika gereja, ketika kita bersama bersepakat para pastoral untuk memilih tahun ini, bulan ini kita mau belajar tentang hati yang memberi. I think this is a very good choice. Ini kita sepakati, saya rasa karena tim pastoral dan gereja ingin supaya setiap saudara dan saya mempelai Kristus gerejanya berhak dan akan memiliki janji Tuhan bahwa kita akan memiliki berkat Tuhan. Amin.
Dan saudara, fasten your seatbelt. Saya ingin setiap saudara kencangkan seatbelt saudara pada pagi hari ini. Kita mau belajar, minimalnya saudara ada rahasia khusus supaya saudara bisa mengalami berkat Tuhan. Siapa yang mau mengalami berkat Tuhan? Amin. Ya. Nah, saudara, mari kita lihat sama-sama. Ini satu pembelajaran buat kita pada pagi hari ini, yaitu minimal saudara, kalau saudara mau untuk kehidupan saudara diberkati, maka tidak ada shortcut buat saudara supaya saudara menggenapi seluruh kebenaran firman Tuhan selain term and condition-nya itu saudara penuhi. Dan satu hal yang penting supaya itu bisa terjadi adalah saudara memiliki yang namanya hati yang memberi itu. Karena when you giving, actually you have fulfilled all the requirement. Ketika saudara memberi, saudara memenuhi semua persyaratan supaya saudara sebagai umat Tuhan, umat kesayangannya, untuk memiliki berkat yang sudah Tuhan siapkan buat saudara. Ada 3 level persembahan saudaraku yang kita kenal, yang seharusnya ini akan menjadi satu hal yang luar biasa bagi setiap kita yang percaya. Yang pertama adalah saudaraku, level yang paling dasar sekali. Sekali lagi saya katakan, the very basic, the foundation adalah bicara soal tentang persepuluhan. Yang kedua, saudaraku, adalah bicara soal tentang persembahan khusus atau persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, adalah bicara soal tentang persembahan fakir miskin atau kepada yatim piatu atau orang-orang lemah. Alkitab mengajarkan, saudara mau suka atau saudara nggak suka, saudaraku. Atau saudara mungkin merasa bahwa ini penting atau tidak penting, tetapi pada pagi hari ini, mari saudara buka hatimu dan lihat apa yang sedang Tuhan ingin sampaikan kepada kita sebagai umat Tuhan. Bahwa sebenarnya ini adalah jalur khusus yang Tuhan siapkan. Sekali lagi saya katakan, jalur khusus yang Tuhan siapkan. Just only for His people. Kalau saudara terima flyer di zaman-zaman dulu, saudara sering kali itu kalau kita terima flyer sebetulnya yang berbau dengan spiritual atau agama tertentu seperti kita, saudara, flyers itu selalu ada notes bintangnya, yaitu tulisan untuk kalangan sendiri. Itu agak sedikit mengganggu dulu, saudara. Setiap kali saya lihat ada flyers, ada apa itu ditulis untuk kalangan sendiri. Soalnya kalau bukan kalangannya, saudara nggak bisa masuk, atau saudara ya tidak harus diizinkan untuk bisa ikut acara itu, karena ini untuk kalangan tersendiri. Tetapi lambat laun, saudara, setiap kali saya membaca firman Tuhan untuk kalangan sendiri ini, saudara, ternyata ada loh di dalam Alkitab. Karena hanya untuk yang nama Tuhan disebut di atasnya, hanya untuk milik kepunyaannya dia sendiri saja, banyak sekali hak-hak istimewa yang sebenarnya kita bisa miliki hanya karena kita umat Tuhan. Amin, saudara. Hanya kita percaya kepada Kristus. Sebagai contoh, saudara, tentang keselamatan pun, saudara, bicaranya seperti barang siapa yang percaya kepada Kristus Yesus, amin, dia tidak binasa, melainkan diselamatkan. Jadi yang tidak percaya, saudaraku, dengan kata lain secara singkatnya, ya dia tidak mengalami keselamatan. Dan itu adalah hak khusus, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama bicara soal tentang persepuluhan ini, kenapa saya bilang the very basic, the foundation. Aduh, ini level yang paling beginner, saudara. Sebelum saudara bisa mempersembahkan korban syukur saudara kepada Tuhan, yang paling beginner, yang paling level, yang paling dasar adalah Tuhan bilang persepuluhan. Saya ingin saudara membaca di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Halo? Are you with me? Dengan cara bagaimana kamu menipu aku? Kata Tuhan, menipu engkau. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku.
Ya, kamu seluruh bangsa. Ini bicara kepada bangsa Israel, kepada umat kepunyaannya dia sendiri. Yang saya katakan tadi, yang namanya disebut di atasnya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di mana, saudara? Halo, di mana? Di rumahku. In the house of God. Di dalam bait Allah. Dan ujilah aku, kata Tuhan. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu, bagi umat Tuhan, umat kesayangannya, yaitu church, you and me, mempelai Tuhan, tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai dikatakan apa, saudara? Berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang-belalang supaya jangan dihabisinya hasil tanammu. Dengan kata lain, supaya saudara semua hasil pekerjaan usahamu itu berhasil. Jadi ketika gembala sidang, saudara menutup ibadah, angkatlah kedua belah tangan, terimalah berkat Tuhan, dan segala yang menjadi pekerjaan tanganmu dan apa yang kau kerjakan dengan tanganmu berhasil. And you say amen. Kata Tuhan, there is a term and condition, brother. Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu apa, saudara? Berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saudara, sebentar saja, mari kita baca di dalam bahasa Inggrisnya. I like this one. Bahasa Inggrisnya, saudara, bukan nipu, saudara. Bahasa Inggrisnya dikatakan, will a man rob God? Merampok Tuhan. Bisakah manusia atau seorang itu merampok Tuhan? Yet you have robbed me. Kenyataannya memang kamu telah menipu dan kamu telah merampok aku, kata Tuhan. But you say, in what way we rob you? In tithes and offerings. And I say it again, in tithes and offering, you have cursed with a curse, for you have robbed me, even with whole nation. Lalu di ayat ke-10 sudah, bring all the tithes into the storehouse, in the house of God. Then there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing, and there will not be room enough, nor room enough to receive it. Saudara pernah nggak kebingungan nyari tempat untuk naruh berkatnya, saudara? Halo, ada yang pernah kebingungan, saudara, nggak punya tempat untuk naruh di mana ini kita taruh berkatnya Tuhan? Aduh, sudah berlimpah-limpah. Dalam bahasa Inggris, there's no room anymore, not enough room to receive it, to store it, saudara. Aduh, saudara, kalau kita baca gambaran ini, kalau kita mengimajinasikan seolah-olah, saudara, is it real? Apakah ini benar-benar kenyataan? Iya, kata Tuhan. Test me, prove me. Kalau saudara lakukan itu, kata dia, there will be food in my house. By the way, saudaraku, sebentar saya mau katakan begini. By the way, Tuhan juga ngomong bahwa my house will be called the house of prayer. Are you amen? Rumahku akan disebut rumah doa. Menurut saya, saudara, nggak berkelebihan loh. Kenapa rumah doa jadi akhirnya banyak doa yang tidak terjawab? Kenapa jendela-jendela rumah Tuhan itu, saudaraku, tertutup rapat dan tingkap-tingkap langitnya tidak terpenuhi, saudaraku, mencurahkan berkatnya ke atas rumah Tuhan kepada saudara dan saya? Karena doa-doamu terhalang karena engkau telah menipu Tuhan, karena mungkin kita, saudaraku, berdosa dan kita merampok Tuhan. Dengan kata lain, test me, kata Tuhan, ujilah aku, proof.
Nah, kita nggak bisa memuji Tuhan, saudara. Kita nggak bisa masuk ke jalur khusus. Karena kita, saudaraku, melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. It's very basic. It's for very beginner level. Bicara soal tadi. Nah, jadi saudaraku, kesimpulannya yang pertama, saya mau katakan, persembahan persepuluhan kita adalah cermin dan bukti kita menghormati Tuhan. Are you with me? Amin. Persembahan persepuluhan kita itu, saudaraku, bicara soal tentang cermin, refleksi daripada kita ini menghormati Tuhan atau enggak. Sejauh saudara menghormati Tuhan, saudara pasti akan membawa persembahan persepuluhan itu. Saudara kalau mau menghormati Tuhan, sama seperti saudara kita menghormati orang tua kita pasti akan taat. Obedience itu, saudara, gak semerta-merta ditumpangi tangan, dikhotbahin langsung saudara obedience, saudara jadi orang yang taat kepada Tuhan. Ketaatan itu levelnya seiring dengan tingkat penghormatan saudara kepada Tuhan. Semakin saudara menghormati Tuhan, semakin gampang untuk saudara mentaati dan menjadi umat yang taat kepada Dia. Tetapi kalau saudara tidak menghormati Tuhan, akan sulit bagi kita, bagi saudara dan saya, untuk kita ini bisa taat sama Tuhan. Satu kali, saudaraku, anak-anak saya harus titipkan kepada jemaat, karena saya dan istri ada acara yang harus kita pergi, hanya bisa berdua. Jadi saya bilang sama jemaat, bilang seperti ini, aku minta tolong ya, jadi penitipan anak sebentar boleh. Jadi saya titipkan saudaraku, Kenneth sama Selin, anak saya. Waktu itu Selin masih kecil sekali, dan Kenneth udah cukup, ya lumayan. Jadi waktu saya titipkan antar ke rumahnya, saudaraku, dia bilang seperti ini, tapi nanti kita mau pergi ke mall, kata dia, sekeluarga. Nggak apa-apa ya kita ajak anak-anakmu pergi ke mall, kata dia. Saya bilang, oh iya nggak apa-apa, asal nggak repotin kamu, bilang gitu. Nggak ada apa-apa, it's okay. Nah, saudara, waktu singkat cerita, waktu jalan ke mall itu, saudaraku, anak saya Kenneth sama Salin ini yang main dengan anak-anaknya, apa segala macam. Lewat, saudaraku, di satu kedai yang warna-warni, lalu ada tulisan dari situ, Ben and Jerry. Saudara tahu apa itu? It's an ice cream. Waktu dia lewat itu, saudaraku, namanya anak kecil, saudara, matanya itu, saudara, seperti kayak melihat sesuatu yang gak bisa dia pungkiri bahwa dia menginginkannya. Dia matanya terus lihat aja, saudara. Sampai teman saya ini bilang, nah Kenneth, kamu mau ice cream? Selin, kamu mau ice cream? Nah, Kenneth ini sudah bisa lancar, saudara. Dia bilang seperti ini, no auntie, thank you so much. I don't want. No auntie, I don't want. Saudara lihat, antinya ngajak ngomongnya di depan gini, no auntie, I don't want. Nggak apa-apa, Kenneth, kamu mau yang mana? You want the chocolate, or you want the vanilla, or strawberry? No auntie, I don't want auntie. No, I don't want. Gak apa-apa, Kenneth. Coklat ya. What, one scoop atau scoop? No, auntie, I don't want auntie. Sally, you like a chocolate, right? Anak-anak gak bisa dibohongin, saudara. Begitu polosnya. Waktu teman saya ini bilang gitu, oke, kita beli ice cream ya, Kenneth mau ice cream, begitu. Langsung Kenneth, anak saya itu pegang tangannya, antinya bilang itu, auntie, please, I don't want the ice cream, no, don't buy for me. Bilang gitu. Loh kenapa? Kamu kan suka ice cream, kamu mau? No auntie, I don't want the ice cream. Loh kenapa kamu nggak mau? Bilang gitu. I don't want. I just don't want the ice cream. Artinya tanya lagi, kenapa? Bilang gitu. Saudara tahu kan, namanya anak-anak begitu polosnya dan lugunya.
Salim yang lebih kecil, waktu itu usianya mungkin sekitar 5 tahun, 4 tahun atau berapa, saudara, saya lupa, udah bisa bicara tentang itu. Salim dia bisa langsung seperti ini. Auntie, Mommy and Daddy not allow us to ask anything. Later Papi will scold us. Nanti Papi sama Mami bisa marahin kita. Papi sama Mami gak izinin kita untuk minta apa-apa. Kenneth langsung nyanyi. Kenneth pegang tangannya, Auntie, I don't want ice cream, thank you. Teman saya ini dalam hati kecilnya dia pengen sekali beliin anak saya ice cream, tapi dia dengar ada suara yang lain di hatinya bilang itu, don't buy them ice cream. Jadi dia, oke Kenneth, jadi Auntie nggak beliin kamu ice cream ya sama Salimnya. Iya, sambil jalan itu saudara kepalanya begini. Singkat cerita, begitu selesai saudara, saya jemput Kenneth sama Salim. Teman saya ini cerita, bilang gini, Wan, kamu tahu nggak, anak kamu ini luar biasa. Dia ceritakan tadi semua runtutan ceritanya. Sebenarnya aku ini kepingin beli anak-anak ice cream, tapi karena dia cerita, Salim itu udah kepucuk ngomong. Dia bilang, jangan nanti Papi sama Mami gak izinin kita minta apapun sama orang lain, nanti kita dimarahin. Wah, kata dia, bagus kamu ngajari seperti itu. Dan saya pengen supaya ngajarin anak kamu itu untuk bisa taat sama papa mamanya. Makanya saya gak kasih dia beli es krim. Saya bilang sama teman saya, thank you ya. Ya memang kita ajarin seperti itu. Di rumah saudara, setelah pulang ke rumah, saya kasih apresiasi sama anak saya. Saya bilang, Kenneth, saya rekam, tapi mau ngomong sama kamu. Tadi waktu jalan ke mall, Auntie cerita, kamu sempat lihat-lihat es krim ini. Iya Papi, tapi Kenneth gak minta. I'm swear Papi, Kenneth gak minta Papi. I promise to you. Dia tanya, ya Salim, kita gak beli es krim kan? Bilang itu. Iya Kenneth, luar biasa loh kamu Kenneth. Papi, I'm so proud of you. Anak kamu obey sama Papi. Terus saya tanya gini, kenapa sih Kenneth kamu mau obey sama Papi? Bilang gitu. Saudara tahu jawabannya? Jawaban yang bisa membuat saya terharu adalah, because I love you Papi. I don't want you to be sad because of me. Saya masuk ke kamar mandi, saya menangis. Bentar dulu, saya menangis. I don't expect jawabannya itu saudara akan seperti itu. Saya pikir anak kecil nggak mungkin lah ya bisa kasih jawaban yang full of wisdom gitu rasanya. Tapi dia bisa ngomong, anakku sayang sama Papi, aku gak pengen Papi kecewa. Saudara tahu, besoknya hari Minggu, kan itu hari Sabtu, hari Minggu selesai ibadah, saya ngomong sama istri saya, ngomongin, kita pergi ke mall yang ada Ben & Jerry, kita treat mereka ice cream, the biggest ever ice cream that I ever seen. Saya beli sundae ice cream, sundae saudara, coklat sundae, saya beli banana split saudara. Saya fotoin, saya ada masih fotonya, saya nggak tunjukin saudara waktu dia. Saya tentu aja mereka tidak bisa habiskan, papanya habiskan, makanya kenapa perutnya kayak begini. Tapi saya ingin kasih tahu, there is always a reward when you obey and respect your parents. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan hati kita. Dia bukan Allah yang bisa dibohongin sama keinginan hatimu.
Apa yang menjadi kerinduan dan keinginan hatimu, Dia tahu persis. Tapi even though, saudaraku, ketika engkau tahu dan kau menahannya, waktu engkau mengembalikan itu ke rumah Tuhan, saudaraku, mungkin saja, saya mau beritahu ke saudara, mungkin saja engkau dalam kondisi di mana sebenarnya Tuhan, bagian yang ini, bagian ketika waktu saya wajib, saya membawa persembahan kepada Tuhan, sebenarnya bisa untuk saya pakai untuk kebutuhanku, keinginanku. Tetapi aku mengembalikannya because I respect you, I honor you, I love you so much, God. Waktu Tuhan melihat persembahanmu yang tidak seberapa itu, saudara, entah saudara mau sekaya apapun, I want to tell you the truth, He is the owner of everything. Actually, He doesn't need it, but He wants to receive your honor, your respect to them, to God. Ketika waktu Tuhan terima, Tuhan tahu sebenarnya keinginan hatimu apa. Kata Tuhan, "Trust me, ujilah aku. Masakan aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai tidak ada cukup ruang di rumahmu, di tempat hidupmu untuk menampung berkat itu bagi engkau." Saudara, ini jalur khusus sebenarnya yang Tuhan siapkan buat kita, buat saudara dan saya, untuk mengalami semua berkat Tuhan itu. Saya nggak pernah, saudara, melihat ada pribadi Allah, Tuhan, yang berani berkata, "Uji aku, coba aja, test me, sekali aja coba kamu lakukan, coba uji aku. Masakan," kata Tuhan, "aku tidak membukakan tingkap bagimu langit dan mencurahkan berkat bagimu." Saudara, Allah kita itu Allah yang gampang sekali move with the compassion, yang gampang sekali tersentuh dengan semua apa yang ketulusan hati kita. Apalagi kalau itu didasari dengan rasa hormat, takut akan Tuhan, dan mentaati Dia. Ada amin, saudaraku? Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya persembahan persepuluhan kita adalah cermin dan bukti bahwa kita ini menghormati Tuhan. Ketika waktu saudara mau persembahan persepuluhan, saudara, jangan cuma memberi aja, tapi doa sama Tuhan. Bilang seperti ini, Tuhan, I give you, Lord God, because I respect you so much and I love you. Thank you, God, for everything that you have done in my life and in my family. And now it's my part to give it back, to return it, to kembalikan, saudara, untuk kembalikan kepada Tuhan yang telah memberkati hidup saya. Yang kedua, saudaraku, mari kita membacanya di dalam Imamat pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang kedua. Apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakarnya semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian. Baca sama-sama 3-4. Yang baunya menyenangkan, apa saudara? Bagi Tuhan. Sekali lagi saya katakan, yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban syukur saudara, persembahan syukur saudara itu beda dengan persepuluhan. Karena waktu saudara mempersembahkan korban syukur, persembahan syukur saudara, saudara itu baunya menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, saudaraku, persembahan syukur kita adalah jalan untuk kita menyukakan hati Tuhan. Berapa banyak saudara yang punya kerinduan mau menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan? Angkat tanganmu. Amin. God give a way for you to please Him. Untuk bikin saudara Tuhan itu disukakan hatinya gampang. Saudara bawa korban syukurmu kepada Tuhan. Makanya saudara, kenapa di dalam kitab Mazmur kayak begini? Enter His gate with thanksgiving. Masuk gerbangnya dengan korban syukur. Baru di pelatarannya dengan
berkat puji-pujian. Saya bersyukur di masa pandemi ini cara kita beribadah berubah. Nggak lagi kan kita edarin kantong kolektor. Seolah kayak kita masuk ke sebuah entertainment yang jadul, saudara. When you give, tergantung performance-nya. Pemimpin pujiannya musiknya oke nggak? Khotbahnya bagus nggak? Lucu nggak? Kalau semuanya itu bagus, bolehlah kita kasih tips sedikit lebih besar. Hey saudara, come on, change your mindset. Jangan sekali-kali saudara pikir saudara pergi ke gereja, saudara lihat dulu performance-nya seperti apa, enak aja. Saudara tahu nggak? Mereka semua yang main musik, yang melayani di sini, mereka nggak perform. Mereka sama seperti saudara dan saya sekarang juga. Kita di umat kesayangannya Tuhan yang berkumpul bersama-sama di rumahnya. Untuk apa? Celebrate His goodness. Untuk merayakan kebaikan dan kesetiaannya Tuhan. Kita ini nggak sedang entertain saudara. Kita ini nggak sedang lagi entertain supaya saudara happy, punya energi yang cukup untuk melewati Senin atau hari Sabtu, bukan. Tapi sama, kita ini umat kesayangan ke Tuhan, mau kasih yang terbaik, mau ucap syukur ke Tuhan. Saudara, boleh nggak saya kasih tips? Amin. Boleh nggak saya kasih tips nasihat? Belajar dari sekarang, saudara. Nanti next week mulai minggu-minggu depan, jangan kasih persembahan setelah selesai ibadah. Kasih persembahan syukur saudara waktu di depan sebelum ibadah mulai. Sekarang udah gampang, pakai QR code semuanya. Beri dulu, enter this gate with thanksgiving. Bawa persembahan syukurmu kepada Tuhan. Saudara, waktu saudara mau puji penyembahan bersama-sama dengan saudara seiman semuanya sama-sama ini, kita ini lagi sama-sama menyenangkan diri Tuhan. Di pelatarannya kasih puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. It's nothing to do dengan performance-nya bagus atau enggak. Saya nggak mau gereja kita jadi gereja yang sesat, yang jemaatnya itu dipempar sedemikian rupa untuk dikasih sesuatu service yang the best. Kita sedang tidak kasih service yang the best, saudara buat saudara. Kita sedang kasih yang the best buat Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita sedang sama-sama kasih the best service for the Lord, not for you, not for me. Bukan, tapi buat Tuhan sama-sama. Saya ingin saudara baca firman ini. Hari raya roti tidak berarti haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau makan roti yang tidak berarti seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir, tetapi janganlah orang menghadap, apa saudara? Baca sama-sama 3-4. Janganlah orang menghadap apa? Kehadiratku dengan tangan hampa. Tuhan sudah ngomong jelas-jelas, gak boleh ya orang datang menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Come on, saudara, lihat sedikit ke depan. Saya pernah sampaikan ini beberapa waktu yang lalu kepada kita semua untuk mengingatkan kita semua. Saya akan ulang sedikit saja. Yaitu bicara soal tentang Jehovah Jireh atau Jehovah Jireh. Pertama kali waktu Abraham menyebut Jehovah Jireh itu pada waktu kapan, saudara? Pada waktu dia bawa Ishak naik atas gunung untuk kasih korban Ishak, saudara. Jadi saudara, kata Jehovah Jireh itu it's nothing to do with your needs. Nggak ada hubungannya dengan kalau saudara lagi perlu, lagi punya kebutuhan, saudara nggak punya kecukupan untuk memenuhi kebutuhan saudara. Saudara berkata, Jehovah Jireh, Allah yang akan mencukupi segala keperluan dan kebutuhan kita. Jehovah Jireh, nggak ada hubungannya, saudara. Alkitab nggak bicara seperti itu tentang Jehovah Jireh. Saya mau beritahu sama saudara untuk mengingatkan bersama-sama. Jehovah Jireh itu waktu Abraham teriak kepada Tuhan karena dia ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan.
Waktu Ishak tanya, Bapak semuanya udah ada, korban kambing dombanya mana? Disitulah Abraham berkata, God will provide. Saya mau beritahu saudara, engkau boleh teriak dan menangis meratap kepada Tuhan. Ketika waktu engkau ingin mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, tetapi engkau gak punya apa-apa untuk dipersembahkan, engkau boleh untuk grieving to God. Saudara boleh menangis dan berteriak, God Tuhan, Jehovah Jireh, aku ingin mempersembahkan korban syukur tapi aku gak punya yang aku persembahkan. Saudara boleh teriak dan nama Tuhan Jehovah Jireh. Tetapi saya mau beritahu tentang kebutuhan hidup saudara. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Tanpa saudara meminta kepada Tuhan, Tuhan akan mencukupi segala keperluanmu saudara. Bahkan melebihi dari apa yang pernah saudara doakan dan mintakan. Tetapi tentang korban syukur saudara, kalau engkau gak punya sesuatu yang saudara persembahkan ketika saudara mau kasih persembahan syukur, saudara boleh teriak kepada Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan kepadamu supaya engkau bisa bawa korban syukur yang menyukakan hati Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan rindu memberkati saudara dan saya supaya kita bisa kasih korban syukur yang menyenangkan hati Tuhan ketika kita bawa kepada Dia. Dia senang. Dia suka saudaraku ketika kita bawa ke rumah Tuhan korban syukur kita. Persembahan itu baunya is so sweet, the sweet fragrance. Saya teringat ketika wanita yang mengurapi Tuhan itu saudara, ketika dia memecahkan buli-bulinya itu saudara, minyak narwastu, minyak wangi yang mahal harganya itu dipecahkannya, lalu diurapinya kaki Tuhan dengan rambutnya saudara, dengan tetesan air matanya. Alkitab baca, saudara baca Alkitab mengatakan baunya semerbak di ruangan itu dan menyenangkan hati Tuhan. Walaupun ada yang komplain saudara mungkin, buat apa pemborosan itu? Kalau dijual mungkin itu bisa untuk biaya anak yatim piatu, bisa kasih makan orang miskin. Tuhan bilang seperti ini, orang miskin akan selalu ada di hatimu, tetapi aku belum tentu ada di hatimu. Saudara, sebelum kau punya kepedulian terhadap orang miskin dan semua-semua yang perlu, yang memang layak untuk terima itu semuanya, pastikan saudara menyenangkan hati Tuhan dulu dengan korban syukur. Karena itu ternyata saudara itu korban yang menyukakan baunya hati Tuhan. Saudara tahu kalau hati Tuhan disukakan, rewardnya apa? Saya nggak bisa bayangin saudara. Gimana rasanya kalau hati saudara disukakan sama anak saudara? Saudara jawab saja sendiri. Kalau anakmu menyukakan engkau, apa yang kira-kira akan saudara lakukan terhadap anak? Wow, saudaraku, don't underestimate when you come to the house of God. Waktu saudara datang ke rumah Tuhan dan saudara kasih persembahan syukur itu, waduh saudara sedang menyukakan hati Tuhan, sedang menyenangkan hatinya. Karena saudara menjadi pemberi yang cheerful giver. Saudara jadi orang yang memberi dengan hati yang gembira, dengan sukacita. Saudara datang ke gereja itu semangat. Saya mau kasih korban syukur, saya mau menyukakan hati Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati hidup saya. Nah saudara, saya mau share saudara, baca yang berikut ini, yang ketiga. Di dalam Amsal pasal yang ke-19 sampai yang ke-17.